Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di admin Quran Online. Isi pertanyaannya, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, sholat manakah yang lebih utama dilaksanakan antara sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah tahiyat masjid apabila waktu mendesak dan tidak cukup untuk melaksanakan kedua-duanya? Mohon jawabannya, terima kasih. Ya, jadi antara sholat sunnah qobliyah dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, saat waktu mendesak dan tidak mungkin kita dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan kedua-duanya, mana yang diutamakan? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara yang bertanya, ya, jadi jika waktu hanya cukup untuk melaksanakan sholat yang 2 rakaat saja, maka antara sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, yang didahulukan adalah sholat sunnah qobliyah. Ya, sholat yang didahulukan adalah sholat sunnah qobliyah. Ya, itu karena tingkatannya lebih tinggi. Ya, tingkatan sholat rawatib itu lebih tinggi dibandingkan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, dan anda secara otomatis mendapatkan keutamaan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, jadi ketika anda masuk masjid langsung melaksanakan sholat sunnah qobliyah, maka secara otomatis anda mendapatkan keutamaan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, dan juga yang perlu untuk dipahami bahwa, ya, sebenarnya makna daripada sholat tahiyatul masjid itu adalah setelah kita masuk masjid, sebelum kita duduk, kita langsung sholat sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Ya, apabila kita tidak punya tugas sholat setelah kita masuk masjid, ya, misalnya kita punya waktu luang, maka kita bisa melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid secara khusus. Ya, akan tetapi ketika kita mendesak seperti yang saudara tanyakan tadi, maka yang kita laksanakan adalah sholat sunnah tahiyatul qobliyah. Nah, maka otomatis kita sudah dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, karena tadi fungsi atau maksud daripada tahiyatul masjid adalah setelah kita masuk masjid langsung kita mendirikan sholat. Ya, jadi sholat apa saja yang anda lakukan ketika pertama kali masuk masjid, ya, maka itu terhitung sebagai sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah penghormatan terhadap masjid. Ya, kalaupun ternyata anda sudah masuk masjid misalnya, ya, dan sholat fardu sudah didirikan, ya, maka anda ikut sholat fardu bersama imam dan tidak usah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, dan begitu juga tidak usah niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, dengan melaksanakan sholat fardu saat anda masuk masjid, ya, bermakmum kepada imam, maka anda secara otomatis sudah dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, jadi itu kepada saudara yang bertanya bahwa sholat apa saja yang kita laksanakan ketika pertama kali masuk masjid, maka itu terhitung sebagai sholat sunnah, ya, tahiyatul masjid. Ya, jadi yang kita utamakan, ya, jika sebagaimana yang sudah tanyakan tadi, sholat qobliyah atau sholat qobliyah atau tahiyatul masjid, maka yang kita utamakan, ya, adalah sholat sunnah qobliyah. Ya, otomatis kita juga sudah dapat pahala tahiyatul masjid. Ya, jadi demikianlah kepada saudara yang bertanya, semoga menyimak video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.